Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hasanah Lailiyah, mahasiswa Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Prodi Ekonomi Syariah 4A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pemasaran dan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar bisnis yang dipimpin oleh Bapak Dr. Budi Iswanto SIM. Baik, yang pertama yaitu pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan suatu analisis, perencanaan, implementasi, dan konsep untuk sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang pertama yaitu segmentasi. Segmen pasar dapat dibentuk dengan banyak cara. Salah satunya yaitu dengan mengidentifikasi segmentasi preferensi, yaitu misalnya dengan menanyai konsumen seberapa menghargainya mereka atas harga dan kualitas produk. Yang kedua yaitu targeting. Setelah melakukan segmentasi, kemudian suatu perusahaan melakukan evaluasi terhadap segmen pasar yang ada, yang kemudian dipilih salah satu mana yang paling tepat. Kemudian yang ketiga yaitu positioning. Penentuan posisi pasar saat menunjukkan bagaimana produk atau merek dapat dibedakan dari para pesaing lainnya. Selanjutnya fungsi manajemen pemasaran. Fungsi manajemen pemasaran yang pertama yaitu kita dapat mengenali pasar, kemudian mengetahui segmentasi pasar, lalu kita dapat menetapkan target market, kemudian kita dapat mengetahui penempatan pasar, lalu yang terakhir kita dapat merencanakan pemasaran. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pemasaran. Itu ada faktor teknologi, harga jual, keunikan produk, dan kejujuran. Yang pertama yaitu faktor teknologi. Di zaman sekarang ini, banyak para pedagang itu mempromosikan produknya dengan media online. Dengan adanya media online ini, pemasaran produk itu akan lebih cepat dan lebih luas. Selanjutnya yaitu harga jual. Nah, kita harus melakukan survei terhadap harga jual karena untuk menghindari harga jual yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu keunikan produk. Nah, jika suatu perusahaan tidak memiliki ciri khas tertentu pada produknya, maka itu akan diabaikan oleh konsumen. Kemudian yang terakhir yaitu kejujuran. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak pedagang menggunakan media online dalam pemasaran produknya. Nah, itu kita dilarang untuk mempromosikan produk secara berlebihan. Karena jika satu saja konsumen dikecewakan, maka itu akan mempengaruhi konsumen lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu konsep manajemen pemasaran. Itu ada konsep produk, konsep produksi, konsep pemasaran, dan yang terakhir konsep penjualan. Yang pertama yaitu konsep produk. Nah, perusahaan yang menggunakan konsep ini, maka ia akan memproduksi barangnya itu dengan kualitas yang terbaik dan memasang harga atau bandrol itu dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu konsep produksi. Nah, perusahaan yang menggunakan konsep ini, maka ia akan memproduksi barang dalam jumlah besar. Kemudian yang ketiga yaitu konsep pemasaran. Nah, perusahaan yang menggunakan konsep ini, maka ia akan lebih mementingkan keinginan pasar. Dan yang terakhir yaitu konsep penjualan. Perusahaan yang menggunakan konsep ini, maka ia akan lebih mementingkan keuntungan mereka. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.